Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafgan Hafiz. Dan pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai switch, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. VLAN itu adalah singkatan dari Virtual Local Area Network, ialah jaringan logis yang dibuat di dalam jaringan fisik. Nah, maksudnya tuh, jadi di sini tuh misalnya semua device atau laptop itu terhubung dalam switch yang sama, tetapi di logisnya atau virtualnya dia itu berbeda kelompok. Jadi VLAN tuh seperti mengelompokkan device-nya sesuai kebutuhan. Misal di sini VLAN 1 itu untuk IT dan VLAN 2 itu untuk marketing. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan ke praktek Cisco-nya. Oke, di sini kita akan melakukan praktek Cisco-nya ya. Di sini saya sudah buat topologinya menggunakan 4 PC dan 1 switch. Dan di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20, VLAN 10 dengan nama IT dan VLAN 20 dengan nama marketing. Dan untuk setiap PC-nya sudah saya konfigurasi IP-nya. PC 0 10.1, PC 1 10.2 dan PC 2 20.1, PC 3 20.2. Nah, sekarang kita akan konfigurasi VLAN di switch-nya. Masuk ke switch CLI. Nah, kita kan di sini akan membuat VLAN 10 dengan namanya yaitu IT. Ini sudah terbuat, kita exit. Dan untuk melihat apakah sudah terbuatnya, apakah sudah dibuatnya VLAN atau belum, kita masuk ke show VLAN. Bisa kalian lihat di sini VLAN 10 sudah terbuat ya. Tapi di sini portnya itu belum kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan port-portnya kita gunakan konfigurasi range. Nah, range ini adalah untuk memilih dari interface berapa sampai berapakah interface untuk VLAN-nya. Kita akan menggunakan interface FA01 sampai 2. Kita enter. Nah, sudah masuk ke interface range-nya. Kita masuk ini kita sudah menambahkan interface FA1 dan 2 ke VLAN 10. Untuk mengeceknya kita do. Nah, sudah terlihat ya. Di sini interface FA01 dan FA02 sudah terhubung ke VLAN 10. Dan sekarang kita akan menambahkan VLAN 20. Namanya exit. Sorry. Sampai kita sudah menambahkan VLAN 20 dan masukkan interface-nya. Kita lihat. Nah, sudah tertambahkan ya.
Sekarang kita akan mengetesnya, melakukan pengetesan. Kita kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Sudah berhasil. Jadi VLAN itu tidak akan mengirimkan paketnya ke VLAN yang berbeda, jadi langsung ke VLAN yang sama saja. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang terang. Untuk terang kita sudah membuat ruangan kedua ya. Dan di sini konfigurasi switch-nya masih sama dengan switch yang pertama, dan IP switch-nya sudah kita tambahkan 10.3 dan 10.4, dan di sini juga sama ya, 20.4 dan 10.3. Nah, si VLAN ini sudah saya konfigurasi sebelumnya, bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat bahwa VLAN-nya sudah dikonfigurasi. Nah, untuk terangnya kita konfigurasi di switch 0 dulu. Nah, kita lihat di sini interface berapa yang terhubung antara switch dengan switch, yaitu interface 05 ya. Nah, berarti kita konfigurasi terminal. Sorry. Kita switch port mode terang. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah kita lihat ya, berarti port 5 itu sudah kita daftarkan sebagai port terang ya. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang VLAN allow terang. Nah, untuk defaultnya VLAN allow terang itu berarti semua VLAN yang ada di switchnya terdaftar untuk terang. Nah, untuk membaginya, jadi misalnya itu untuk VLAN berapa saja yang kita izinkan untuk melewati terang, itu dengan konfigurasi switch port terang allow VLAN 10 dan 20. Kita lihat lagi. Sorry. Nah, bisa kita lihat di sini yang VLAN yang bisa melewati terang ada VLAN 10 dan 20 saja. Dan lakukan konfigurasi ini juga di switch kedua. Kita masuk ke terminal. Nah, bisa kita lihat di sini VLAN yang sudah kita daftarkan itu VLAN 10 dan 20. Nah, terang itu berfungsi untuk menghubungkan VLAN yang sama dalam switch yang berbeda. Nah, di sini kita ada VLAN 10 dan VLAN 10 juga di switch kedua, dan kita bisa hubungkan dengan yang namanya terang. Nah, sekarang kita lakukan pengetesannya dari PC 0 ke PC 5. Nah, kita lihat di sini sudah successful dan
Kita coba di PC 4, PC 1 successful juga. Coba untuk VLAN 20 nya. Nah, sudah successful ya. Berarti di sini terangnya sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan belajar multi-layer switch. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya multi-layer switch. Nah, di sini kita sudah menambahkan ruangan ketiga, konfigurasinya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sini terangnya juga sudah kita tambahkan ya. Bisa kita lihat. Show ini. Nah, sudah terlihat. Terangnya sudah ditambahkan. Nah, di sini kita akan menambahkan device yang namanya multi-layer switch. Kita ke device, ke switch, dan ini kita konekkan. Nah, di sini kita terang lagi ya. Kita lihat interface-nya FA. Nah, sudah kita terang ya port 6-nya. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah menambahkan interface FA06. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi multi-layer switch-nya. Kita masuk. Nah, interface Nah, kita di sini encapsulation-nya itu auto ya. Jadi encapsulation itu ada dua jenis, yaitu ESL dan 802.1Q. Nah, untuk ESL sendiri itu milik Cisco. Jadi switch Cisco menggunakannya ESL, dan untuk yang 802.1Q itu punyanya open standar, jadi bisa kemana saja. Nah, untuk MLS sendiri dia memiliki dua-duanya, jadi dia bingung menggunakan yang mana. Nah, kita akan menggunakan yang .1Q saja. Kita menggunakan konfigurasi switch terang encapsulation. Sorry. Kita enter. Nah, switch port terang. Nah, sudah berhasil kita lihat. Nah, di sini encapsulation-nya kita menggunakan yang 802.1Q. Nah, ini sudah berhasil untuk konfigurasi MLS-nya. Dan selanjutnya kita akan belajar yang namanya dynamic trunking protocol. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya dynamic trunk protocol, atau bisa kita singkat DTP. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya trunk, mode trunk, dan mode akses. Mode akses sendiri itu untuk end device, dan mode trunk itu untuk switch. Nah, di DTP ini kita akan bertemu dua mode baru yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, misalkan dynamic auto ini bertemu dengan dynamic auto, dia akan menjadi mode akses. Kita bisa contohkan di sini ada dua switch. Kita hubungkan. Nah, switch pertama kita konfigurasi menjadi dynamic auto, dan untuk switch kedua kita konfigurasi menjadi dynamic desirable. Dia kan bertemu tuh. Nah,
modenya dia akan menjadi mode terang. Dan selanjutnya misal di sini dynamic auto dan di sini terang, dia akan menjadi terang. Misal di sini dynamic auto dan di sini akses. Di sini akses, dia akan menjadi mode akses. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya seperti menunggu ya. Dynamic desirable seperti mengajak, dan untuk terang dan akses itu jadi memaksa. Dan selanjutnya kita akan melakukan praktek dinamik terang protokol. Nah, untuk praktek DTP ini sendiri kita memerlukan dua switch. Kalau kita hubungkan, nah kita lihat, bisa ke menu cari. Bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Administratif modenya itu dynamic auto dan operasional modenya itu static access. Nah, administratif modenya itu ialah yang kita konfigurasi, dan operasional modenya yang adalah hasil yang atau mode yang dijalankan setelah konfigurasi itu. Lihat di sini juga. Nah, seperti tabel yang tadi ya. Kalau dynamic auto bertemu dynamic auto, jadi dia akan menjadi mode akses. Di switch 4 kita akan coba mengubah dynamic auto menjadi dynamic desirable dengan cara config bntfa per 1. Lakukan switch ke dynamic desirable. Nah, kita exit. Kita lihat di sini. Nah, setelah kita ganti mode administratif modenya menjadi dynamic desirable, dia operasional modenya akan jadi terang karena yang di sini dia menunggu ya, dan dia mengajak menjadi terang. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya tagged dan untagged. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya tag dan untag. Tapi sebelum itu kita masuk ke tab simulation. Kita bisa delete dulu. Kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke PC 11. Nah, kita bisa lihat di sini paket ARP-nya itu udah dikirim dari switch ke switch. Nah, ada namanya .1q. Nah, untuk .1q paket ARP yang ada .1q-nya itu, yang ada nama .1q-nya itu, dia menjadi tag ya. Nah, kalau untuk antiknya sendiri, dia paket yang tidak ada .1q-nya. Nah, ini adalah paket untag-nya ya. Jadi paket tag itu adalah switch ke switch atau yang ada bacaan .1q-nya. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya native VLAN. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya native VLAN.
kita bisa cek di PC di switch 0 untuk melihat nanti VLAN-nya. Kita show interface. Nah, di sini nanti VLAN itu adalah VLAN 1 dan di switch 2 itu di switch selanjutnya juga kita bisa lihat. Nah, yang terdaftarkannya itu adalah VLAN 1 dan bukan VLAN 10 atau 20. Jadi tadi kan kita sudah mencobanya dari VLAN 10 ke VLAN 10 di switch yang lain itu. Dia ada tag atau .1Q. Nah, itu karena VLAN belum kita daftarkan. Nah, nanti VLAN itu ialah paket yang tidak perlu melalui tag ya. Jadi langsung saja. Konfigurasinya kita gunakan switch 1 dan switch 2. Kita masuk ke konfigurasi. Nah, kita lihat di sini interface berapa yang menghubungkan antara switch 1 dan switch 2, yaitu interface FA06. Kita ketikkan switch port terang aktif VLAN, kita gunakan VLAN 10. Kita lihat. Nah, di sini sudah kita ubah ya yang interface FA06 jadi nanti VLAN jadi VLAN 10. Kita lakukan konfigurasi yang sama di switch 2. FA05 ya. Terang VLAN 10. Nah, kita enter, kita lihat. Nah, di sini sudah terdaftarkan ya. VLAN 10 menjadi native VLAN. Kita langsung ke simulasi. Coba mengirimkan dari paket PC 4 ke PC 8. Kita lihat di sini. Nah, dia tidak mengirimkan paket tag ya, jadi langsung saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.